Pria itu memberi salam dengan hangat. Namun anak kecil di seberang jalan menunjuk ke arah belakangnya. Melihat sepasang remaja biasa, dia tidak menyadari keanehan apapun. Baru saat dia melihat anak kecil melambaikan tangan ke arahnya dengan punggung tangan, barulah pria itu mengerti maksud anak kecil itu. Dia segera bangkit dan berlari ke depan. Namun tidak sampai 1 detik, pria itu langsung terpental oleh gelombang kejut. Sekelilingnya seketika berteriak kesakitan, dengan kematian dan luka-luka di mana-mana. Ternyata tadi adalah 2 bom manusia. Setelah Desiu yang berwajah penuh debu mendapatkan kembali kesadarannya, dia dengan susah payah merangkak ke samping amplop yang terjatuh, dan menggenggamnya erat di tangannya. Itu adalah sesuatu yang dia bersedia melindungi dengan mengorbankan nyawanya. Dan Desiu sebagai seorang asing, mengapa dia harus mengambil risiko datang ke negara yang dilanda perang? Bahkan harus dimulai dari pelarian besar di tepi laut. Pada tahun 1950 pecah perang Korea, Singnan menjadi sasaran semua pihak. Banyak pengungsi melarikan diri tanpa tempat tinggal. Dan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah naik kapal perang Amerika menuju Busan untuk mencari perlindungan. Namun jumlah pengungsi sangat banyak. Kapal militer Amerika hanya bisa membawa sebagian kecil orang. Banyak keluarga yang terpisah karena itu. Namun keluarga Deoksun beruntung dan berada di garis depan. Moseon, harus semangat. Ini bukan lapangan olahraga, kita tidak datang untuk bermain. Pegang erat lengan kakak. Namun saat Deoksun hendak membawa adiknya naik kapal, terjadi kejadian tak terduga. Sebuah tangan tiba-tiba menarik adiknya ke bawah. Deoksun jatuh berat di atas geladak. Namun hanya tersisa separuh lengan baju adiknya di tangannya. Deoksun segera bangkit dan memanggil nama adiknya. Namun suara lembutnya tenggelam di antara kerumunan orang. Deoksun yang merasa bersalah ingin turun kapal dan mencari adiknya. Namun dihentikan oleh ayahnya. Dia melepaskan jaketnya dan meletakkannya di atas tubuh Desiu. Ingatlah kata-kata ayah. Jika aku tidak ada lagi, kamu sebagai anak sulung adalah kepala keluarga. Apapun yang terjadi, kepala keluarga harus selalu memprioritaskan keluarga. Apakah kamu mengerti? Mulai sekarang, kamu adalah kepala keluarga. Kamu harus merawat keluarga dengan baik. Setelah memberi instruksi kepada Desiu, ayah dengan tegas turun dari kapal untuk mencari putrinya. Namun saat itu, permukaan laut telah menjadi neraka. Teriakan ayahnya seakan-akan tenggelam di lautan. Namun kapal-kapal Angkatan Laut Amerika juga baru saja bergerak pada saat itu. Namun mereka tidak berhasil menemukan putrinya. Ayah tetap enggan pergi. Dia berteriak kepada keluarganya di atas kapal. Dia akan menyusul setelah menemukan putrinya sendiri. Kalian pergi dulu, jangan khawatir tentangku. Ayah Deoksu, kapal perang Amerika baru saja meninggalkan pelabuhan. Singnan langsung diserang dengan serangan udara yang meluas. Banyak orang kehilangan rumah dan keluarga mereka karena ini. Keluarga Deokso yang selamat dengan keberuntungan pindah ke pasar internasional Busan untuk tinggal bersama bibi yang memiliki toko. Mengetahui bahwa kakaknya hilang, bibi merasa sangat sedih. Namun dia tetap menahan kesedihannya. Dia menyediakan sebuah kamar untuk beberapa orang. Meskipun agak kecil, setidaknya ada tempat untuk tinggal. Waktu terus berlalu. Namun Deokso tidak pernah melupakan pesan terakhir ayahnya. Dia mengangkat beban keluarga dengan tubuhnya yang lemah. Dan pada saat itulah, Deokso berteman dengan sahabat baiknya, Daegu. Mereka sering menggosok sepatu orang di pinggir jalan untuk mencari tambahan penghasilan. Suatu hari, seorang tentara memberikan mereka sepotong coklat. Namun anak besar di sampingnya sangat cemburu. Tanpa ragu, mereka langsung menegur kedua orang itu. Deokso dan Daegu hanya bisa melarikan diri saat melihat situasi tersebut. Sayangnya, akhirnya mereka berhasil dikejar dan mendapat pukulan. Pengalaman menyedihkan Desiu ini. Pacar saya melihatnya dan mengernyitkan keningnya. Ketika menyebutkan pacar, teman-teman, jika belum punya, coba cari tahu. Gadis ditantan cantik dan berkepribadian baik, pasti bisa memberimu cinta yang memuaskan. Teman-teman lajang, segera coba. Pulang ke rumah malam itu dengan luka di wajah. Dia berbohong kepada ibunya bahwa dia terjatuh secara tidak sengaja. Namun segera terbongkar oleh ibunya. Dan menghadapi teguran, dia tidak tahan dan bertanya kepada ibunya mengapa tidak pernah menyebutkan adik perempuannya, Mosun. Meskipun memikirkan Mosun, hatinya terasa hancur. Tapi aku harus merawatmu dan adik-adikmu. Pada saat itu, Desiu menyadari tanggung jawab sebagai orang tua. Waktu berlalu, Desiu tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Namun dia diusir dari perguruan tinggi karena tidak punya uang untuk biaya kuliah. Setelah mengetahui situasinya, Dajiu merekomendasikan pekerjaan padanya. Desiu jelas-jelas telah menghasilkan banyak uang melalui kerja keras. Bagaimana bisa tidak punya uang untuk membayar uang sekolah? Ternyata Desiu telah menyisihkan semua uangnya untuk adiknya belajar. Dan adiknya juga tidak mengecewakan harapannya. Berhasil diterima di Universitas Seoul. Seharusnya itu adalah hal yang menyenangkan. Namun Desiu merasa bingung. Karena pendapatannya sekarang
Belum cukup untuk membiayai adiknya kuliah. Dia memberitahu De Xiu bahwa asalkan pergi, pasti bisa menghasilkan uang, yaitu pergi ke Jerman untuk menambang batu bara. Dia mengatakan pada De Xiu bahwa asalkan pergi, pasti bisa menghasilkan uang. Menghadapi imbalan yang besar, De Xiu segera memutuskan untuk pergi ke Jerman. Namun adik yang bijaksana itu pada hari itu berkata pada ibunya, bahwa dia juga ingin pergi dan menjadi seorang penambang untuk segera menghasilkan uang, karena dia sangat memahami kesulitan kakaknya. Namun sebelum dia selesai berbicara, De Xiu masuk dengan tergesa-gesa. Dia meminta adiknya untuk belajar di universitas dengan tenang. Hal-hal lain akan diurus sendiri. Namun pilihan yang terlihat mudah ini, harus dibayar dengan mengorbankan impian. Namun ketika mengingat kata-kata ayahnya, dia tidak ragu sedikit pun lagi. Desi dan Dai berhasil lulus ujian prapenempatan. Namun Dai bukan karena kekurangan uang. Dia pergi ke Jerman semata-mata karena kagum pada budaya asing. Dengan begitu, keduanya membawa impian masing-masing. Mereka menginjakan kaki di tanah Jerman. Namun yang menyambut mereka hanyalah pekerjaan tanpa henti, dan tambang yang gelap gulita. Di sini, semua orang hanya bisa bertahan dengan kentang. Bahkan seringkali ada yang terluka. Namun ketika mengingat niat awal datang ke sini, semua orang menjadi tak kenal takut. Satu-satunya hal yang bisa membuat para pria ini menangis, hanya surat dari keluarga. Hari itu, Desi akhirnya mendapat hari liburnya sendiri. Dia juga sangat menikmati kenyamanan yang langka ini. Tiba-tiba sebuah melodi yang akrab terdengar di telinga. Deokso menatap dengan seksama. Ternyata sesama warga Korea. Penampilan cantiknya sangat menarik perhatian Deokso. Setelah itu, diketahui bahwa Deokso juga orang Korea. Yongja dengan ramah membantu sesama warga Korea membalut luka. Namun, pandangan Deokso tanpa sadar tertarik pada pemandangan. Setelah melihat paman di sini, tiba-tiba ingin makan makanan Korea. Aku tidak melihat. Sejak bertemu dengan Yongja, hati Deokso benar-benar terpikat. Dalam waktu singkat, dia mengundang Yongja ke sebuah pesta dansa. Hubungan di antara mereka pun semakin dekat. Meskipun Deokso terlihat agak bodoh dalam urusan cinta, namun, dia mengingat semua yang dikatakan Yongja. Terakhir kali Yongja mengatakan ingin makan mie instan dari kampung halamannya. Deokso segera membuatnya dan mengirimkannya ke rumahnya. Meskipun matamu menatap dadaku, tapi telingamu selalu mendengarkan apa yang kukatakan. Tidak, sungguh. Ini untukmu. Aku benar-benar tidak melihat. Saat berbincang-bincang, Desui mengetahui bahwa Yingzi adalah seorang perawat. Setiap kali ada kesempatan, dia langsung mengajak Yingzi bertemu. Yingzi juga mulai merasa tertarik padanya. Hal ini tanpa ragu memberikan sinar terang dalam kehidupan Desui yang suram. Sayangnya, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Terjadi kecelakaan di tambang tempat Desui bekerja. Kebocoran gas menyebabkan ledakan. Daku yang tidak sempat melarikan diri tertimpa batu besar. Desui nekat kembali untuk menyelamatkan mereka. Tanpa diduga, bahaya yang lebih besar mendekati mereka. Reruntuhan langsung menutupi pintu masuk. Setelah mengetahui hal ini, Yingzi segera datang. Namun, di antara banyak korban, tidak ada tanda-tanda Desui. Saat itu, seorang rekan kerja memberitahu Yingzi bahwa Desui tertimbun. Memberitahunya. Mendengar hal itu, ia segera mencari orang yang bertanggung jawab untuk meminta pertolongan. Namun, orang yang bertanggung jawab menolak permintaan Yingzi. Alasannya adalah gas di dalam belum terbuang. Dengan putus asa, Eiko hanya bisa berlutut di depannya. Tolong, mari kita turun. Meskipun kita mati, kita harus menemukan mayat mereka. Tolong, tidak bisa. Eiko, dia adalah kakak. Mari kita masuk. Semua orang masuk. Ayo pergi. Bangunlah. Ayo pergi. Rekan kerja tidak peduli dengan bahaya. Dengan tekad bulat, mereka masuk ke tambang untuk menyelamatkan orang. Saat itu, dua orang yang tertimbun sudah dalam kondisi kritis. Dalam kebingungan, Desui seakan melihat ayahnya lagi. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia telah merawat adik-adiknya dengan baik. Kehidupan ibunya juga sangat tenang. Namun sekarang dia bertemu dengan orang yang paling dia pedulikan. Dan itulah keteguhan hatinya. Desui bertahan dan menunggu penyelamatan dari rekan kerjanya. Berkat usaha mereka, kedua orang berhasil diselamatkan. Bahkan orang Jerman memberikan jempol untuk mereka. Beruntungnya, Desui cepat pulih. Ini tidak terlepas dari perawatan teliti Yongjae. Awalnya mereka berpikir bahwa ini akan membawa mereka ke jalan yang benar. Namun, sebuah berita buruk merusak kebahagiaan itu. Visa Do Hyun akan segera berakhir dan dia harus kembali ke Korea. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengajak Yongjae pergi bersamanya. Namun, Yongjae tidak memberikan tanggapan. Dia pergi dengan diam-diam sambil menyeka air matanya. Tak lama kemudian, Do Hyun berhasil kembali ke negaranya dan bersatu kembali dengan keluarganya. Pertemuan setelah sekian lama membuat semua orang sangat terharu. Namun, kegembiraan akhirnya harus kembali menjadi ketenangan. Do Hyun dengan lancar membantu bibinya mengurus toko. Namun, tiba-tiba suatu hari, sebuah bayangan yang dikenal muncul di depan Do Hyun.
Setelah 3 bulan, dia senang bertemu Yongjae lagi. Namun, Yongjae kembali kali ini karena dia hamil. Meskipun Do Hyun sangat tidak rela, namun, dia masih memberikan ucapan selamat. Tak disangka, Yongjae tiba-tiba memukulnya. Ternyata, tepat sehari sebelum De Siu pulang ke negara asalnya, mereka makan malam terakhir bersama. De Siu mencoba membujuknya untuk pulang ke negara asalnya, tapi gagal lagi. Dia menyanyikan lagu untuk mengekspresikan rasa kehilangannya terhadap Yingzi. Dengan bantuan alkohol, Yingzi dengan berani mendekati De Siu. Kejadian tak terduga ini membuat mereka berdua memasuki gerbang pernikahan. Saat ini, De Siu sangat bahagia. Dia tidak hanya menikahi Yingzi, dia juga berhasil diterima di Universitas Impian. Namun, saat ini ada masalah rumit yang harus dia selesaikan. Karena bibinya meninggal, toko akan dijual oleh paman pemabuk. Namun toko ini sangat penting bagi De Siu. Karena toko ini adalah harapan hidup bagi keluarga mereka, yang pernah menjadi harapan hidup. Setelah memikirkannya berulang kali, De Siu memutuskan untuk membeli toko tersebut sendiri. Dan adik perempuannya sudah mencapai usia untuk menikah. Mahar yang mahal membuat ibunya ragu-ragu. Namun adik merasa ini adalah haknya. Sebagai tulang punggung keluarga, beban tanggung jawab yang berat kembali menekan pundaknya. Maka dia memberitahu keluarganya bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan impian kuliahnya. Pergi ke medan perang Vietnam untuk bekerja di bidang logistik. Untuk mengumpulkan uang untuk membeli toko dan mas kawin adiknya. Namun ibunya sangat menentang hal ini. Dia tidak ingin Daesun mengorbankan nyawanya demi uang. Yingzi juga sangat tidak setuju dengan hal ini. Dia tidak mengerti mengapa suaminya selalu mengorbankan dirinya. Kau pikir aku tidak tahu? Bukan karena adikmu menikah. Kau pergi ke medan perang hanya untuk toko, bukan? Kau pikir aku tidak tahu? Semua sudah bilang jangan bicara lagi. Kenapa kau terus-terusan mengomel begitu? Kau pikir aku ingin pergi? Ini adalah takdirku begini. Kau ingin aku melakukan apa? Ini adalah pesan terakhir ayah. Juga sebagai takdirnya sebagai anak sulung. Saat lagu kebangsaan terdengar di samping, Daesu dengan hikmat meletakkan tangannya di dada. Dia sangat sadar bahwa karena ada yang berkorban, negara bisa menjadi kuat. Dan dengan berkorban sebagai anak sulung, keluarga bisa menjadi kuat. Namun Vietnam jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Hari itu di depan kantor pos anak-anak berebut coklat. Daesu seketika teringat akan dirinya kecil. Maka dia memberikan coklat kepada anak yang paling kecil. Tanpa dia sadari, tindakan ini justru menyelamatkan nyawanya. Daesu selalu memberi kabar baik tanpa menyebutkan kekhawatiran dalam suratnya kepada Yingzi. Namun Yingzi dengan cepat mengetahui kebohongan Daesu. Meskipun dia tidak mengerti perang, tapi dia tahu bahwa banyak orang meninggal di sana. Dan untuk menjaga toko bibinya, Daesu harus menempatkan dirinya dalam bahaya. Tapi ini hanya permulaan. Saat pertempuran hutan, Do-sik dan beberapa orang lainnya ditemukan oleh pemberontak setempat. Di saat genting, pasukan Korea Selatan tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Do-sik mengenali dia sebagai penyanyi Korea Selatan, Nam Jin. Kemudian mereka mengikuti Nam Jin ke pelabuhan. Ternyata penduduk setempat insisten untuk naik kapal bersama mereka. Saat itu, Daegu memperhatikan seorang wanita Vietnam yang menarik. Dengan hati berdebar, ia memilih berdiri di pihak yang benar. Setelah pidato yang penuh semangat, Do-sik akhirnya setuju untuk membiarkan mereka naik kapal. Namun saat semuanya bersiap-siap untuk pergi, pasukan Vietnam mengejar dan menyerang mereka tanpa kesiapan. Dalam kekacauan, seorang gadis jatuh ke air. Melihat kakak perempuan gadis itu menangis tanpa daya, Do-sik tak bisa tidak teringat akan adik perempuannya. Maka ia melompat ke sungai tanpa ragu. Namun ia baru saja menyelamatkan gadis itu ke kapal. Namun peluru tentara Vietnam Selatan mengenainya. De Siu jatuh ke dalam air. Namun tangan besar segera menangkapnya. De Siu, komandan, apakah kamu baik-baik saja? Untuk mencegah tentara Vietnam Selatan menduduki pelabuhan yang mereka bangun, semua orang meledakkan bom yang telah dipasang sebelumnya setelah mundur. Melihat pelabuhan yang hancur oleh ledakan, dan orang-orang Vietnam yang kehilangan rumah mereka, De Siu merasa sedih. Karena sejarah selalu memiliki kemiripan yang mengejutkan. Apa perbedaan antara orang-orang ini dan dirinya dulu? Pada bulan April tahun 1975, Perang Vietnam berakhir. Saat ini, Yongjae sedang bertengkar dengan tetangganya dengan panas. Namun tiba-tiba melihat De Siu muncul di depannya. Sukacita yang tak terucapkan langsung memenuhi hatinya. Apa yang terjadi dengan kakimu? Tidak apa-apa. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan kakimu? Tidak apa-apa. Melihat pasangannya berkorban begitu banyak untuk keluarga, Eiko tidak bisa lagi menahan emosinya. Memeluk Daesu sambil menangis. Dan hal pertama yang dilakukan Daesu setelah pulang adalah mengganti papan nama toko bibinya dengan yang lebih mencolok. Dayi menikahi gadis Vietnam itu. Adik perempuan juga berhasil menikahi orang yang disukainya. Ketika digandeng oleh kakak laki-laki ke hadapan pengantin pria, namun adik perempuan menatap kakaknya sambil menangis hingga mata merah. Tidak apa-apa, jangan menangis.
Gadis kecil yang tidak mengerti juga menghilang pada saat itu. Setelah pernikahan selesai, semua orang mengambil foto keluarga. Namun dalam hati Desu, selalu merindukan ayah dan adik perempuan yang hilang. Keberuntungan, stasiun TV sedang mengadakan program pencarian keluarga. Desu kemudian setiap hari menghabiskan waktu di lapangan pencarian keluarga, takut melewatkan kesempatan untuk bertemu kembali. Namun beberapa hari berlalu tanpa ada kemajuan sedikit pun. Dengan putus asa, Desu hanya bisa mencari kesempatan melalui acara TV. Pada hari itu, stasiun TV menelepon, mengatakan bahwa mereka sepertinya telah menemukan ayah Desu. Dia segera pergi ke stasiun TV. Namun orang itu dan dia sama sekali bukan satu keluarga. Ibunya segera menyadari bahwa orang itu bukan suaminya. Kesulitan dalam mencari keluarga tampaknya semakin bertambah setiap harinya. Namun saat semua orang kehilangan harapan, pada hari itu, stasiun TV kembali menelepon, mengatakan bahwa mereka telah menemukan adik perempuan Desu. Melalui panggilan video, Desu mengetahui bahwa adiknya hilang di Sungnam, kemudian diadopsi oleh tentara Amerika dan dibawa ke Amerika. Sayangnya, dia sudah tidak ingat nama Koreanya sendiri. Untuk memastikan identitas orang tersebut lebih lanjut, Desu mengatakan bahwa adiknya memiliki tahi lalat di telinga kiri. Ternyata benar, ada tahi lalat di belakang telinga kiri orang tersebut. Keluarga tidak bisa duduk diam lagi. Aku masih ingat, sebelum kita terpisah, kakak pernah mengatakan hal-hal ini padaku. Ini bukan lapangan olahraga, bukan untuk bermain. Haruslah meraih tangan kakak dengan erat. Adik perempuanku, Mosun. Kemudian dia mengeluarkan pakaian yang lengan bajunya putus separuh. Desu begitu terharu sampai tidak bisa berbicara. Keluarga di sebelah televisi menangis tersedu-sedu. Mungkin Tuhan melihat pengorbanan Desu yang tak terucap. Ini membuat mereka bisa bertemu dalam hidup mereka. Namun setelah ibu memenuhi keinginan untuk bertemu dengan putrinya, tak lama kemudian, dia meninggalkan dunia ini. Dan seiring berjalannya waktu, Desu juga telah mencapai usia senja. Dia bersama keluarga memuja ibunya. Setelah itu, keluarga duduk bersama dan menyanyi. Namun cucunya malah menyanyikan lagu tentang melarikan diri dari kampung halaman. Desu dengan senang hati tepuk tangan di sampingnya. Itu lagu yang dia ajarkan pada cucunya. Namun keluarga menyalahkan bahwa selera musiknya sudah ketinggalan zaman. Desu tidak berkata-kata setelah mendengar. Dia hanya diam-diam kembali ke kamarnya sendiri. Dia telah berkorban seumur hidup untuk keluarganya. Namun, saat tua, tidak ada anggota keluarga yang peduli dengan perasaannya. Karena mereka tidak pernah mengalami penderitaan itu. Setiap kali pada saat seperti ini, dia akan kembali ke kamarnya. Dia berbicara sendiri sambil menatap foto ayahnya. Itu adalah satu-satunya objek yang bisa dia curahkan isi hatinya. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia telah mematuhi janjinya. Dan dia juga menemukan adiknya. Namun, dia hampir tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Aku benar-benar merasa sangat kesulitan. Dalam keadaan bingung, dia seakan kembali ke masa kecilnya. Pelukan ayahnya masih terasa hangat dan nyaman. Namun, dalam sekejap mata, dia kembali ke kenyataan. Dia memeluk erat mantel yang ditinggalkan ayahnya padanya. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Saat itu, di sebelahnya penuh dengan suara tawa dan keceriaan. Namun, mereka mungkin tidak akan pernah bisa merasakan sendiri, tanpa pengorbanan dan dedikasi generasi sebelumnya. Tanpa mereka, kehidupan mereka yang tenang saat ini tidak akan ada. Film ini adalah pujian untuk setiap pahlawan biasa. Meskipun kehidupan mereka mungkin tidak spektakuler, namun cinta dan tanggung jawab yang mereka miliki berubah menjadi bintang-bintang kecil, menerangi setiap sudut kehidupan kita.